Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah mobile game. Untuk judul yang kami pilih yaitu pembuatan game edukasi drag and drop menggunakan Construct 2. Untuk anggota kelompok kami ada 3, yaitu Saudara Samson Sinaga, Saudara Veto Kusma Bangsa, dan Saudara Arif Munandar. Di sini kita akan membuat project baru terlebih dahulu, yaitu dengan mengetikkan new. Kemudian kita pilih project dengan layar landscape dengan ukuran 180 HD. Kemudian klik open. Lalu kita atur layar dari size-nya. Di sini kita samakan window size-nya dengan layout size-nya, yaitu 1920 kali 1080. Lalu kita ubah namanya, nama layer menjadi background. Lalu kita klik sprite. Sprite ini kita gunakan sebagai background dari layout projectnya. Lalu kita atur sampai layarnya pas atau rata. Oke, sudah jadi. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, di sini tidak ada layar putihnya ya, rapi. Lalu kita buat layer baru dengan mengklik tanda plus, lalu layar backgroundnya kita kunci. Di sini kita akan merename layer baru ini dengan nama main layer. Lalu kita masukkan objek yang ingin kita masukkan. Di sini kita sudah ada aset yang sudah tersedia. Kita masukkan objeknya. Kemudian kita rapihkan. Lalu kita ubah nama objeknya satu persatu. Yang pertama ada strawberry fruit. Lalu kita ubah lagi menjadi pear fruit, banana fruit, orange fruit, watermelon fruit, dan grapefruit. Lalu kita copy, clone objek tipe, kita buat tiruannya. Video akan dilanjutkan ke part 2. Di sini kita ubah clone yang sudah kita ciptakan. Kita resize lagi menjadi 130 dan tingginya 150. Semua di sini kita atur lagi. Lalu kita atur posisinya 205 ke 350. Kita atur semua posisi clone-nya. Di sini kita akan mengubah nama objek klonannya menjadi drag strawberry fruit, drag pear fruit, drag banana fruit, drag orange fruit, drag watermelon fruit,
drag grapefruit. Lalu kita di sini akan membuat object types dengan menggantikan nama foldernya menjadi drag fruit. Lalu di sini kita pindahkan objek yang bernama drag ke folder drag fruit. Lalu kita buat folder baru lagi di dalam object types dengan nama gold fruit. Lalu kita pindahkan lagi. Goal ini nanti akan kita masukkan, jadi dragnya kita seret dan goalnya akan menjadi tujuannya. Lalu kita ganti spread yang tadi sebelumnya, kita ganti nama background, lalu kita jalankan. Oke, sudah jadi. Di sini kita memberikan behavior untuk memberikan kemampuan objeknya atau perilakunya. Di sini kita memberikan drag and drop agar kita bisa menggeser dan meletakkannya. Lalu tambahkan setiap drag behavior, drag and drop, lalu kita jalankan. Nah, di sini kita sudah bisa menggeser dan meletakkannya objek ke objek yang lain. Selanjutnya akan kita bahas ke part 4. Di sini kita akan menambahkan event baru, yaitu global variable score, yaitu dengan klik kanan lalu add global variable. Lalu di sini kita buat nama new global variable-nya dengan nama score dengan initial value-nya 0. Lalu kita tambahkan event drag fruit, pilih objek banana. Lalu kita on collision with another project. Lalu kita klik objek yang akan kita tabrakan, yaitu banana fruit. Di sini kita akan menambahkan nilai skor, yaitu 1 jika kita menambahkan objek drag fruit ke banana fruit akan mendapatkan nilai 1. Di sini kita akan merefresh objeknya, mengganti objek menjadi drag grapefruit. Selanjutnya kita akan mengganti lagi objeknya menjadi orange fruit dan seterusnya. Lalu kita tambahkan actionnya pada drag banana fruit ini kita berikan nama di add actionnya dengan nama destroy. Yang pertama add action, kemudian kita pilih yang drag fruit, kita klik lagi drag banananya, lalu kita klik add to, kemudian kita klik destroy. Lalu kita kopikan saja objeknya. Di sini kita ubah lagi replace objek, diganti objeknya, lalu kita jalankan. Nah, saat kita klik lalu objek kita tabrakan, maka objek akan menghilang. Setiap kita tabrakan objek drag ke goalnya, maka objek akan menghilang. Lalu akan kita lanjutkan ke part 5. Di sini kita akan membuat on drop, yaitu dengan saat kita lepaskan on, kita lepaskan, maka dia akan bergeser dengan perintah bergeser secara acak. Sebelumnya kita telah buat behaviornya. Di sini kita klik add event, lalu kita pilih drag fruit, folder drag fruit, lalu kita masukkan objeknya yaitu drag banana fruit, lalu kita cari on drop, lalu kita tambahkan actionnya yaitu link drag fruit, drag banana fruit. Actionnya yaitu kita masukkan set position, kemudian kita cari set position, klik done, next, lalu kita buat X nya itu secara random dengan sumbu X nya 200 dan Y nya 170, 1700. Lalu Y nya kita buat lagi secara random dengan posisi X nya 180 dan 700. Lalu kita copy, kita paste,
Lalu di sini kita refresh objeknya, kita refresh satu persatu, dan actionnya juga kita refresh objeknya. Lalu kita coba jalankan. Oke, di sini saat kita gerakan, objek akan menghilang. Saat kita menaruh objek yang salah, maka mereka akan menghilang secara acak di posisi yang telah tadi kita tentukan. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke part 6. Oke, di sini kita akan melanjutkan kembali dengan membuat objek baru. Saat objek dihancurkan akan membuat objek baru, yaitu dengan mengklik sistem, create object, lalu kita masukkan action. Di sini kita kembali menggunakan random dengan X yang sama seperti yang tadi, yaitu 200 dan Y-nya 1700, dan pada Y-nya kita masukkan X-nya 180 dan Y-nya 700. Di sini kita masukkan objeknya, yang kita buat adalah pisang, drag banana fruit. Lalu kita copy, kita paste, lalu kita refresh lagi satu persatu objek yang kita buat, kita samakan. Setelah itu kita jalankan. Saat kita tabrakan ke objek goalnya, maka dia akan kembali lagi atau membuat dirinya kembali lagi. Ini akan secara acak. Akan dilanjutkan ke part selanjutnya, yaitu part 7. Kita akan membuat families dengan nama drag families. Di sini kita akan klik semua yang berhubungan dengan drag dengan nama drag, ya kita klik. Nah, kita pilih arah kanan, kita pilih add, lalu pilih down. Lalu kita ganti namanya dengan drag family. Lalu kita akan tambahkan add event, lalu kita masukkan drag families yang telah kita buat, yaitu drag family. Lalu kita masukkan on collection with another object. Nah, di sini kita akan masukkan lagi objeknya dengan drag family, yaitu di saat kita menabrak drag family, kita akan mengisi sesuatu dengan eksekusinya dengan position, dengan random yang tadi seperti itu lagi, dengan 200, 1700, dengan Y randomnya 150, 700, yaitu jika kita menabrak dari objek family menabrak objek drag family lagi, maka dia akan berpindah posisinya secara acak. Coba kita lihat hasilnya. Nah, setelah kita geser, dia akan berpindah objeknya. Di sini kita menemukan runningnya berpindah, tabrakan dengan objek drag family, maka dia akan berpindah secara random. Kita akan membuat globe variable dengan klik kanan, yaitu dengan nama random response time, dengan nilai value-nya 10, yaitu dengan mengklik eventnya every with second. Di sini kita masukkan intervalnya dengan nama random response time yang telah kita buat, variabel yang telah kita buat. Lalu kita copy, ini actionnya dragnya yang kita paste every random response secondnya. Nah, di sini kita jalankan programnya. Saat kita jalankan step 10 detik, dia akan bertukar atau berganti. Kita tunggu 10 detik. Nah, dia bergerak sendiri. Itu masih random.
Setelah itu kita akan bahas part 9. Di sini kita akan mengatur GUI dari waktunya, yaitu dengan menggunakan spirit. Di sini kita akan masukkan warnanya dan mengatur ukuran tinggi dan lebarnya, yaitu 1850 dan 25. Lalu kita samakan positionnya, kita atur. Lalu kita buat global variable baru, yaitu dengan metode size dengan nilai 1850, yaitu sama dengan ukuran yang telah kita buat reshuffle meter sebelumnya. Lalu kita masukkan add event. Di sini kita akan masukkan every tick, yaitu setiap second yang berjalan maka eksekusi akan berjalan. Lalu kita masukkan reshuffle meternya, yaitu dengan set width. Di sini kita akan masukkan ukurannya dengan meter size. Di sini kita masukkan every x second, yaitu dengan x second dengan nilai 1 detik. Lalu kita masukkan action system. Lalu kita masukkan subtract from, yaitu kita atur meter, yaitu kita atur 110% dari 1850, yaitu 185. Setiap 10 detik maka dia akan berkurang meter size-nya. Di sini belum rapi, di sini akan balik lagi. Di sini kita akan atur kembali. Di sini kita klik lagi add action. Kita masukkan reshuffle meternya. Di sini kita akan destroy yang akan kita jalankan. Nah, pada saat kita jalankan reshuffle meternya akan hilang. Di sini kita akan membuat lagi reshuffle meternya muncul kembali dan membuat objek kembali, yaitu dengan panjang posisi sebelumnya, yaitu 960 dan 160. Di sini ada posisinya di 960 dan 160, posisi dari reshuffle meternya. Lalu kita masukkan add action-nya dengan add value-nya, dengan set value-nya, yaitu 1850 dikali 1,1. Ini setiap 100%. Jika dia 1,1 dikali 100%, maka 110%. Maka jika objeknya hancur, maka dia akan melebar 110%. Di sini objeknya setelah hancur dia akan melebar 110%. Selanjutnya akan dilanjut ke part. Kita akan membuat cycles numbernya. Kita colon object text desktop. Lalu di sini kita ubah teksnya menjadi cycles remaining. Lalu nama objeknya kita ubah menjadi text cycle. Lalu per event kita berikan global variable cycles numbernya dengan nilai 9.
Lalu pada event everything kita masukkan action set text, yaitu cycles remaining. Pada tanda kutip ini merupakan judulnya. Lalu kita masukkan variabelnya, yaitu nilai variabelnya cycles number. Lalu kita jalankan aplikasinya. Di sini sudah muncul cycles remaining-nya 9. Pada saat billing telah habis, cycles remaining tidak berkurang karena kita belum subtract cycles remaining-nya. Lalu kita tambahkan pada sisi every second subtract scroll, yaitu cycles number-nya kita kasih nilai value-nya 1, lalu kita klik done. Lalu kita jalankan lagi. Di sini kita tunggu waktunya sampai habis. Di sini sudah berkurang cycles remaining-nya. Di sini kita akan membuat instant variable dari kita masukkan instant variabelnya is collected. Kita masukkan nilai pada variabel ini kita menyimpan nilai dengan variabel yang kita ubah menjadi is collected dengan nilai yang 0. Pada set value kita replace, kita copy dulu lalu kita replace. Setelah itu kita akan mengcopy, kita copy di atas. Di sini kita akan masukkan nilai 1. Ini pada saat dia ditabrakan dia akan menyimpan nilai 1. Ini kita copy juga semuanya. Kita copy, kita jalankan. Di sini kita sudah menyimpan nilai 1. Lalu kita akan memberi sumber lagi, akan memberikan nilai secara berurutan. Dia akan memberikan nilai 10. Kita akan buat it event. Lalu kita masukkan instant variabelnya is collected sama dengan 1. Di sini kita copy semua, copy paste dengan sampai dengan 6. Lalu kita replace objeknya. Lalu kita berikan actionnya, yaitu action scroll dengan nilai 10. Kita running. Kita coba masukkan secara berurutan. Dan nilainya masih belum stabil masuknya. Lalu kita masukkan is collected yang menjadi 0. Kita masukkan copy lalu kita paste. Di sini sudah masuknya secara normal. Setelah kita masukkan objeknya ke 66-nya, dia akan bertambah
Di sini kita akan membuat reshuffle, text reshuffle-nya. Di sini kita akan membuat animasi text reshuffle. Di sini kita ganti teksnya menjadi reshuffle dan kita ganti horizontal arrangement menjadi center. Lalu kita ganti objeknya, namanya menjadi text reshuffle. Lalu kita pindahkan ke atas. Ini di posisinya di 672 min 275. Lalu kita ubah posisi yang tadi 672 min 275. Di sini kita masukkan tombol wait-nya untuk menunggu selama 1 detik. Lalu kita atur lagi posisi yang bagus dengan posisi 675 574 kita atur. Lalu kita jalankan. Di sini ada kesalahan di atas karena kesalahannya kita belum memindahkan ke atas. Kita pindahkan saja terlebih dulu cycle meternya ke atas, lalu kita pindahkan cycle meter ke atas, lalu kita jalankan. Nah, di sini setiap 10 detik dia akan memunculkan text reshuffle. Lalu pada hitungan 1 detik dia akan menghilang. Kembali kepada posisi semulanya. Karena ini kita akan membuat teks bonus. Kita akan membuat pertama-tama kita akan merubah namanya menjadi teks bonus. Lalu setelah itu kita ubah fontnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu kita ubah size-nya menjadi 1820 dan tingginya 400. Kita tengahkan, sesuaikan, dan warnanya kita ubah menjadi warna putih agar menjadi transparan. Lalu teksnya kita tulis bonus plus 10. Oke, karena ini belum center, kita tengahkan. Setelah sudah menjadi tengah, kita tarik ke atas supaya tidak kelihatan. Lalu setelah itu kita ubah posisinya. Oke, jika sudah posisinya sudah pas, menjadi 40. Oke, kita masukkan teks bonus agar nantinya ini posisinya dari atas turun ke bawah saat muncul. Untuk X-nya kita buat 9. Dan Y-nya 292. Oke. Lalu kita sistem, kita lihat wait untuk saat menunggu ketika ditampil selama 2 detik. Oke, setelah itu kita masukkan teks bonus lagi. Lalu posisinya. Oke, 42. Oke,
4 oke. Oke, kita running. Kita akan mulai. Oke, tarik. Oke, tarik. Yap, seperti inilah hasilnya. Di sini kita akan buat instance variable dari draft fluid. Lalu kita variable masukkan scale dan initial value-nya 0,1. Lalu setelah itu kita tambah lagi scale terus 0,1 lagi kasih. Begitu juga dengan yang lain. Lalu setelah itu kita trigger orange fluid, kita ganti lagi. Nah, semuanya kita samakan dengan nama scale dan initial value-nya 0,1. Lalu oke, jika sudah kita masukkan banana fluid, lalu kita masukkan compare some variable less or equal, lalu kita masuk valuenya 1. Setelah itu kita tambahkan lagi teks ini, kita tambahkan draft fluid, masukkan banana fluid, lalu kita pilih set angle, scale, value-nya kita ganti self, scale, oke. Kita teksnya, lalu kita masukkan banana add to, kit value-nya kita pilih 0,025. Oke. Kita copy semua sampai 5. Lalu kita replace objeknya satu persatu, diganti dengan objek yang sudah ada, disesuaikan. Setelah sudah, ya, oke. Setelah sudah, kita replace objeknya. Lalu kita jalan, kita replace objeknya masing-masing. Orange diganti replace objek orange, begitu dengan seterusnya.
jika sudah, setelah kita mengganti request objeknya, akan kita coba setelah ini kita akan coba ya, kali ini kita akan membuat event baru, sheet baru. Nah, kita namakan ini game sheet. Lalu kita rename lagi, untuk layoutnya kita namakan game screen. Setelah sudah, kita add layout baru, lalu kita namakan layout baru tersebut game over screen, dan event setnya kita rename jadi game over sheet. Oke. Setelah sudah, kita masukkan, kita ukur ukurannya agar sesuai. Layout size-nya kita ganti sesuai dengan yang pertama, yaitu default. Oke, menjadi 1920 1080. Kita ganti 1920 1080. Oke. Oh, ini kita salah, ini kita rename aja sini jadi game sheet. Oke, lalu setelah itu kita buat layer baru dan kita masukkan background atau tampilan awalnya. Lalu kita ukur, sesuaikan tinggi dan lebarnya sesuai dengan sheet yang sudah dibuat ukuran ya. Lalu jika sudah, kita running. Oke, begini tampilannya. Lalu sudah itu, oke. Oh, ini sudah salah. Mestinya ini game sheet. Oke. Oke. Kita namanya jadi game over sheet. Game sheet kita lihat game sheet. Oke. Oke, jika sudah, kita aktifkan. Lalu inilah tampilan yang tadi yang sudah dibuat. Lalu kita lihat, kita rename menjadi background. Oke, setelah itu kita kunci, kita buat layer baru lagi, kita rename menjadi main layer. Oke, sudah. Kita masukkan sprite, add text dulu terlebih dahulu. Kita masukkan teks untuk membuat button. Oke, kita kasih warna putih. Teks kita buat game over. Oke, sepertinya tidak muncul. Tunggu sebentar, kita ganti dulu fontnya terlebih dahulu. Oke, fontnya jadi 300.
text tag, game over. Oke. Untuk size-nya 1920. Oh, 1910. Oke. 100. Oke. Oke. Kita atur disesuaikan posisinya. Oke. 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 Lalu kita boleh scroll, kita copy scrollnya, kita pindah lagi ke game offset. Yap, total score. Oh, salah, masih di game screen. Offset, total score. Oke. Lalu kita clone, kita duplikat jadi 2. Oke. Lalu kita teksnya best score. Oke. Kita ganti namanya menjadi teks best score. Oke. Score kita samakan posisinya. Oke. Kita buat lebih gede lagi 75. Oke. Kita tarik sedikit. Oke. Ini kita ganti juga jadi 75 lagi. Oke, kita tarik sedikit lagi. Oke, kita posisikan yang baik. Oke, lalu kita masukkan sprite untuk main layar. Oke, kita masukkan sprite. Quit game. Oke, kita keluar lagi, samakan. Oke. Kita coba jalankan. Oke, inilah tampilannya sudah yang kita buat layout game over dan button try again and quit game. Oke, selanjutnya kita add global variable and score best. Oke. Lalu kita add event tick, every tick. Oke. Dan lagi. Oke.
Oke, kita ganti salah itu attentionnya, masukkan lagi. Oke, kita masukkan teksnya, score. Oke, masukkan lagi deh, score. Oke, ini sudah. Nanti kita akan coba lanjutkan di video berikutnya. Oke, kali ini kita akan membuat touch. Oke, try again dan quit game hidup saat kita klik. Jadi kita ubah dulu touch gamenya, button-buttonnya. Oke, terus sprite untuk button yang pertama ini kita ubah dulu namanya menjadi button play again. Lalu untuk selanjutnya, button selanjutnya kita ubah menjadi button quit. Oke, lalu kita masukkan on touch objeknya, kita klik choose button play again. Oke, lalu kita masukkan lagi, kita set value nya, kita ubah di sini. Untuk value nya kita ganti 9. Ya, lalu kita masukkan lagi, set value nya menjadi 9 lagi. Oke, score variable kita ubah jadi score. Oke, kita coba cas dulu. Oke, tampilannya oke. Setelah itu kita set lagi. Tunggu sebentar, bukan untuk layout. Ya, kita ubah layoutnya menjadi game screen. Oke, kita jalankan. Oke, ya, berikut tampilannya. Oke, lalu kita tambahkan lagi event baru, kita masukkan ya, start of layout, kita tambahkan add actionnya, set set value. Oke,
kita ubah satu variabelnya menjadi score base, kita masukkan value nya score. Oke. Lalu kita klik lagi, compare variable. Oke, kita ganti untuk comparisonnya less than. Oke, value nya kita buat menjadi score. Oke, lalu kita coba running. Tunggu sebentar, ada masalah sepertinya. Kita coba cek dulu. Oke, cycle numbernya kita ubah menjadi satu dulu. Run. Oke, kita langsung play. Oke, jalankan. Oke. Kita coba value nya, kita coba jadi 1, samakan. Kita coba cek lagi. Variabelnya kita ganti menjadi less than dan saya. Oke, kita coba ambil yang baru. Kita coba ganti to layout, first screen. Oke, kita coba lagi play. Kita bisa lihat di sini cycle remaining cuma 1 karena kita set tadi value-nya 1. Oke, kita coba. Oke, seperti ini hasilnya. Oke. Setelah kita membuat game over sheet, saatnya kita buat untuk menu sheet baru. Untuk nantinya digunakan untuk menu screen. Oke, kita atur dulu posisinya. Oke, agak gampang kita setting. Oke, setelah itu kita ganti atau ukuran layout size nya menjadi 1920 dan 1080. Ya, jika sudah, kita lalu masuk kita copy background yang ada yang sudah kita buat, kita copy backgroundnya. Lalu setelah kita copy, kita atur posisinya agar pas. Kita atur posisinya. Oke, sudah. Lalu kita kunci agar tidak bisa diubah-ubah lagi. Kita tulis namanya background, layernya namanya background. Kita tambahkan layer baru, lalu kita buat rename. Ini yang nantinya akan jadi main layer. Oke, jika sudah. Oke, lalu kita tambahkan sprite. Lalu kita masukkan
tombol-tombol yang nantinya akan difungsikan sebagai yang akan ada di tampilan awal, yaitu seperti play now. Lalu kita masukkan lagi, kita masukkan button kredit, lagi. Oke, kita selesaikan dulu. Satu lagi kita masukkan lagi, satu lagi. Button about. Oke. Lalu kita posisikan semua, kita atur. Oke, kita coba lihat. Ya, tampilan seperti ini. Oke. Lalu kita cek masing-masing yang sudah kita buat, kita copy. Ini akan kita tampilkan, objek-objek buah-buahan ini akan kita tampilkan di menu screen. Lalu kita tekan saja. Oke, kita atur, kita posisikan supaya tidak menutupi. Oke, kita atur sedemikian rupa. Kita naikkan sedikit. Oke, naikkan sedikit. Oke. Lalu kita tambah lagi teks untuk membuat nama game ini. Sini kita akan namakan teks title. Oke. Lalu kita namakan jadi Fruit drag and drop. Oke. Lalu kita ubah fontnya, kita ubah. Oke, kita tarik sedikit. Oh, ini kita ganti warnanya white supaya bisa kelihatan. Kita tarik sedikit. Oke. Ya, seperti inilah tampilannya. Kita coba, kita play, dan ini hasilnya. Untuk saat ini tampilan seperti ini. Lalu kita coba, kita buka kembali masing-masing, kita cek. Oke. Kita cek lagi, kita atur posisinya. Oke. Ya, sudah. Kita coba, kita run layout lagi. Oke, selesai. Ya, selanjutnya kita jangkau programnya. Ya, ini adalah tampilan yang telah kita buat sebelumnya. Seperti ini menu dari menu screen-nya. Kita merapikan layar screen-nya. Nah, sudah rapi. Lalu kita akan membuat fungsi dari menu sheet-nya. Kita sini menambahkan add sheet. Lalu kita klik touch, kita klik lagi on touch. Lalu kita masukkan split yang ada panelnya. Lalu kita ubah dulu nih nama dari splitnya.
kita ganti menjadi button play. Terus kita ganti lagi di sini jadi button credit. Ini kita ganti lagi jadi button about. Lalu kita beri actionnya, kita masukkan set value nya yaitu circle number dengan nilai 9. Jadi saat kita mengklik, maka circle number akan dimulai dengan 9, angka 9. Lalu kita masukkan lagi actionnya, set value, kita masukkan score dengan nilai 0. Jika kita klik button play, maka dia akan skornya memulai dengan angka 0. Lalu kita masukkan action lagi, yaitu go to layout ke menu screen. Jadi saat kita klik button play nya, dia akan langsung ke menu screen. Game screen. Nah, sudah berhasil ya. Fungsinya bisa dijalankan. Lalu tinggal kita buat lagi on touch pada button selanjutnya, itu button credit. On touch. Lalu kita buat lagi touch event head-nya, yaitu touch. Lalu kita masukkan lagi on touch-nya, yaitu button about. Kita klik on screen. Nah, lalu kita berikan sprite bar lagi untuk membuat menu exit dari game ini. Di sini ada sprite-nya, itu button exit. Lalu kita tambahkan browser. Browser ini gunanya sebagai fungsi untuk meng-close dari aplikasinya. Kita klik aktifkan on touch, lalu kita pilih sprite, button sprite. Kita ubah dulu nih jadi button sprite. Lalu kita masukkan browser, kita masukkan fungsi close. Jadi saat kita mengklik button exit, maka dia akan mengeksekusi keluar dari halaman web atau window. Lalu kita masukkan lagi eventnya lagi, yaitu everything. Saat aplikasi berjalan, maka dia akan mengeksekusi sesuatu. Di sini kita akan membuat eventnya, itu rotate clockwise dengan nilai rotate yaitu 1 degree, yang dimana dia akan berputar satu arah ke arah jam, 1 derajat ke arah jam. Lalu kita buat everything lagi. Di sini kita akan masukkan sistem. Sini kita masukkan drag driver dulu, lalu kita masukkan move forward,
yaitu senilai 1 pixel. Lalu kita beri sistem white dengan waktu tunggunya sekitar 3 second. Tinggal kita copy saja semua, lalu kita replace objeknya, kita ganti menjadi pear, lalu kita ganti lagi menjadi banana, lalu kita ganti lagi orange, lalu kita ganti lagi watermelon. Ini harus berurutan ya, kita mengurutkannya dari yang di menu screen buahnya agar dia bergerak satu-satu. Ya, dia bergerak ke depan ya. Di sini kita akan ubah lagi agar objeknya bergerak ke arah bawah, yaitu kita beri angle-nya dengan 10 derajat, 90 derajat, yaitu ke arah bawah. Kita beri 90 derajat. Nah, kita jalankan, objeknya akan bergerak ke arah bawah. Atau ke arah depannya ya. Kalau 90 derajat kan ke timur, maka depannya itu ke arah bawah. Lalu kita beri lagi actionnya, yaitu kita beri lagi eventnya, yaitu go fruit family, dan kita beri on collision with golf fruit family, dan kita beri actionnya destroy. Nah, saat objek drag family menabrak golf family, maka dia akan hancur atau menghilang. Ya, di sini programnya sudah dapat jalan ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat menu kreditnya, yaitu dengan menambahkan layout baru. Kita klik layout baru, klik kanan, new event. Lalu kita sini mengubah layoutnya menjadi, nama layout jadi credit screen. Lalu pada event sheetnya kita ubah menjadi credit sheet. Lalu sini kita atur layout size-nya menjadi 920, 1920, dan tingginya 1080. Kita atur posisi layarnya. Nah, selanjutnya kita copy backgroundnya untuk menempelkannya pada credit screen. Lalu kita ganti layarnya, kita beri nama layer pertama yaitu background, lalu kita lock. Dan kita tambahkan lagi yaitu layer keduanya, yaitu dengan nama main layer. Lalu sini kita double klik, lalu kita berikan sprite yang baru. Kita masukkan menu home. Di sini kita masukkan agar
Saat diklik, maka dia akan kembali ke menu utama atau menu screennya. Kita atur ukurannya dulu. Lalu di sini kita akan beri backgroundnya lagi dengan menggunakan spread. Nah, di sini kita akan membuat background belakangnya untuk pemberian nama. Kita masukkan teks, kita beri judulnya yaitu about. Di sini kita akan copy dulu titelnya, teks title, lalu kita copy ke credit screen, kita paste di sini ya. Lalu tinggal kita kecilin saja ukurannya. Kita ubah dulu namanya menjadi credit, isinya. Lalu kita ubah alignmentnya menjadi center. Fontnya kita ubah menjadi ukuran 72. Lalu kita kecilkan boxnya. Nah, sini kita tempel, kita sesuaikan. Lalu di sini kita akan buat teks baru lagi, yaitu yang berisikan nama anggota. Di sini kita isi teksnya menjadi nama anggota kita, yaitu yang pertama ada Samson Sinaga dengan name-nya 122 00149. Lalu kita ubah font size-nya, font ukurannya menjadi impact, jenis fontnya impact. Lalu size-nya kita beri 45. Lalu klikkan OK. Untuk warnanya kita ganti menjadi warna coklat. Di sini kita atur aja warnanya, warna coklat di mana. Nah, di sini pas. Lalu kita klik OK. Kita atur boxnya. Lalu kita copy, kita buat lagi nama dari grupnya, yaitu Veto Kusuma Bangsa dengan name-nya. Lalu kita copy lagi, grupnya dengan nama Arif Munandar dengan name. Lalu kita pindahkan ke atas agar saat kita run teksnya tidak akan terbaca. Kita masukkan fungsi agar teksnya turun ke bawah. Di sini kita masukkan fungsinya dengan mengklik add event. Lalu kita masukkan on touch. Di sini kita milih back and home.
Lalu kita masukkan ke menu screen, yang dimana saat kita klik button home maka dia akan lanjut ke menu utama atau menu screen. Ya, fungsi menu screen sudah berjalan. Ya, di sini kita akan membuat add event-nya, yaitu on start of layout, yaitu dimana saat layout dijalankan maka dia akan mengeksekusi sesuatu. Di sini kita ganti dulu objek dari nama teksnya, yaitu menjadi txt group. Lalu yang kedua txt group 2 dan txt group 3. Di sini kita akan membuat set position yang berguna untuk menampilkan teksnya akan muncul di mana. Di sini kita akan buat text group, yaitu dengan menaruh set position. Ya, letaknya kita beri 428 dan min 628 pada y-nya. Lalu kita kasih action lagi, yaitu wait, waktu tunggunya selama 1 detik. Lalu kita beri lagi text groupnya, pada kita copy aja. Di sini kita beri x nya 460 dan y nya 255. Lalu kita copy aja langsung. Di sini tinggal kita replace text group 2 itu kita atur sini ya, posisi x nya itu 418 dan y nya min 201. Lalu kita beri action lagi, itu wait, dengan kita copy saja ya, dengan waktu 2 second. Di sini kita ubah lagi, kita copy lagi text group 2 nya, tinggal kita replace objeknya. Sini tinggal text group 2 dengan posisi 460 dan 2,55. Yaitu kita tinggal masukkan lagi text group 2, text group 3. Di sini kita belum ubah ya, masih text 4, maka kita ubah dulu menjadi text di group 3 dengan set posisinya 429 dan minus 125. Lalu kita beri waktu tunggunya 2 second. Lalu kita beri lagi, copy lagi text group 3 nya, tinggal replace object, kita ubah set posisinya menjadi 460 dan 2,55. Lalu kita jalankan, ya munculnya seperti ini ya. Nanti kita akan membuat actionnya agar dia bergerak ke bawah. Lalu kita klik system everything. Lalu di sini kita beri action pada text di grupnya, yaitu move at an angle, yang mana dia akan berubah sesuai dengan angle yang kita berikan. Di sini kita beri angle-nya 90 ya. Lalu kita beri waktu tunggunya selama 3 detik. Text di group 2 nya kita beri 90 dengan waktu 2 second waktu tunggunya. Oh, ternyata kita salah, kita terbalik naruhnya. Di sini move-nya menjadi 90 pixel dan waktu distance-nya 1.
lalu kita jalankan. Ya, sudah berfungsi dengan baik. Dia sudah dapat bergerak ke arah bawah. Lalu kita beri sistem lagi dengan waktu tunggu 14 detik, maka dia akan menampilkan teks grupnya. Sini kita atur ya set posisinya, kita akan atur jadi 460 dan 400. Lalu kita beri waktu tunggu lagi selama 1 detik. Lalu pada teks grup 3, teks grup 2 kita ubah, kita replace saja objeknya. Di sini X nya 480 dan Y nya 520. Lalu pada teks grup 3 kita atur lagi, X nya menjadi 470 dan Y nya menjadi 640. Ya, kita jalankan. Nah, sudah muncul, dia akan muncul satu persatu. Aplikasi sudah berjalan dengan lancar. Lalu kita akan membuat selanjutnya menu upload. Selanjutnya kita akan membuat fungsi dari about-nya. Di sini kita membuat layout baru dengan mengklik kanan lalu add layout. Setelah itu kita klik add event set. Di sini kita beri nama about screen. Lalu event setnya kita ubah menjadi about sheet. Lalu kita atur sini layout size-nya menjadi 1920 dan tingginya yaitu 1080. Oke, kita atur dulu posisinya. Kita copy backgroundnya, lalu kita paste. Lalu kita rapihin gambarnya. Nah, sudah pas ya. Lalu pada layar kita ganti nama layarnya menjadi background. Lalu kita tambahkan layar baru lagi, kita beri nama main layer. Lalu di sini kita copy, kita paste ke menu button home-nya ke about screen. Lalu kita copy lagi background kreditnya, kita ubah menjadi about. Terapin, sesuaikan di sini gambarnya. Lalu di sini kita ganti namanya menjadi about, isinya menjadi about. Nah, selanjutnya kita akan memberikan teks buat isian dari botnya. Nah, sini kita tinggal copy saja teks botnya.
Di sini tulisannya kita atur size-nya menjadi 42, lalu colornya kita ubah menjadi warna coklat, dan kita ganti juga horizontal elemennya menjadi left. Di sini kita copy yang setelah kita buat isian dari boardnya, lalu tinggal kita rapikan. Lalu kita jalankan. Masih kurang rapi ya. Di sini kita akan memperbaiki lagi. Masih belum rapi ya, saat dijalankan. Ini kita atur lagi ke arah bawah, kita coba jalankan. Ya, sudah pas bentuknya. Lalu kita beri action pada menu sini kita memberikan action pada button kreditnya. Sini kita beri action go to layout. Kita masukkan credit screen. Ini mana saat kita klik button screen-nya, maka dia akan beralih ke arah credit screen. Dan juga pada button about-nya, di sini kita masukkan action-nya go to layout. Dengan go to layout-nya ke arah about screen. Di sini kita beri action pada game over sheet-nya. Kita beri action exit-nya. Tinggal kita copy aja, lalu kita hapus. Nah, pada on touch button plugin kita ubah menjadi button quit. Ini kita ubah ke arah menu screen. Go to layout menjadi go to menu screen. Lalu sini cycle number kita ubah menjadi 9. Lalu di sini kita memberi eventnya yaitu on start of layout, yang dimana saat layout dibuka dia akan mengeksekusi sesuatu. Di sini kita akan memasukkan lagunya, musik dari game ya. Kita pindahkan ke atas. Ya, di sini kita dengan klik sounds, lalu klik kanan, import, lalu kita masukkan lagu yang ingin kita masukkan. Di sini kita ada musiknya, lalu kita klik import. Nah, musik telah dimasukkan. Lalu di sini tinggal kita tambahkan audio. Ternyata tidak ada. Ternyata objeknya telah dimasukkan.
di sini tinggal kita beri action aja, yaitu audio. Lalu kita masukkan actionnya itu play. Nah, sini musik udah masuk otomatis. Di sini kita akan masukkan loopnya, yaitu looping, yang dimana saat musik berjalan secara menerus-menerus, dia akan mengulang menerus-menerus loopingnya. Di sini kita reaction stop pada musiknya, yang dimana kalau saat cycle number kurang dari 0, maka lagu akan berhenti. Selanjutnya kita akan mengeksekusi. Di sini kita mau menjalankan program dari Runlate. Nah, di sini musik sudah dapat berjalan dengan baik. Kita close. Lalu di sini kita coba mengubah initial value-nya dengan angka 1 pada cycle number. Lalu klik OK. Kita ingin melihat dari game over ya. Nah, kita jalankan, coba aplikasi apakah berjalan dengan fungsi baik. Ya, aplikasi sudah berjalan. Saat cycle yang kurang dari 0, maka dia akan mengarahkan ke arah game over. Nah, sudah dapat dijalankan. Lalu kita klik kreditnya. Nah, sini kreditnya sudah berjalan dengan baik. Oh, agak lemot ya muter ya. Lalu kita kembali. Di sini kita klik new button. Ya, di sini isinya udah bagus. Dijalankan lagi. Saat kita play, maka dia akan cycle number angka 9. Nah, kita refresh saja menjadi cycle agar dia akan kembali ke 1 cycle remaining-nya. Bonusnya sudah dapat terlihat ya. Kita klik end, lalu kita klik tombol action apakah fungsi, ya sudah berfungsi dengan baik. Demikian dari aplikasi yang telah kami buat. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.